warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya, khususnya sahabat penggerak. Di video kali ini saya Diantri Atika, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Ramangdangku Kabupaten Muara Enim akan melaksanakan kegiatan pra-observasi untuk aksi nyata modul coaching untuk supervisi akademik. Dan di video kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Hasti Adenina, yang akan menjadi objek pengamatan saya. Baiklah, langsung saja kita menuju kegiatan pra-observasi. Apa kabar Ibu Hasti? Baik, kabarnya baik. Alhamdulillah baik ya. Ibu Hasti, jadi pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi. Ya. Adapun tujuan dari kegiatan ini nantinya agar ketika Ibu melaksanakan observasi di kelas nanti, saat saya mengamati Ibu Hasti mengajar, nanti Ibu akan lebih siap, kemudian Ibu juga akan lebih percaya diri, kemudian nanti dari hal-hal yang kita bahas hari ini mungkin nanti bisa menjadi persiapan Ibu saat Ibu akan melakukan pembelajaran kelas. Baik Ibu Hasti, sekarang kita akan melakukan kegiatan pra-observasi. Ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya berikan kepada Ibu, boleh Bu ya? Boleh. Baik, untuk pertanyaan pertama Ibu Hasti, tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti apa Bu ya? Tujuannya yang pertama yaitu tujuan dari pembelajaran kami menganalisis dokumen transaksi. Ya. Jadi dokumen-dokumen transaksi itu dari perusahaan dalam bentuk pajak, wajib pajak. Kemudian setelah menganalisis dari bukti dokumen tadi, setelah menganalisis dokumen, kami melakukan pencatatan transaksi. Baik. Pencatatan transaksi tersebut kami pindahkan ke dalam jurnal khusus, terutama itu adalah perusahaan dagang, karena pada dasarnya jurnal khusus itu ada jurnal pembelian, penjualan, atau kalau terus juga penerimaan kas, pengeluaran kas. Nanti pada akhirnya setelah dari menganalisis dokumen transaksi, melakukan pencatatan ke dalam jurnal, baru terakhir kami membuat laporan keuangan. Nanti laporan keuangan tadi itu dalam bentuk neraca, lajur, dari ada laporan laba rugi, kemudian nanti ada penyesuaian, sampailah nanti ke jurnal penunjuk. Baik Ibu. Untuk selanjutnya Bu Hasti, area pengembangan apa yang ingin Ibu capai? Yang saya ingin capai karena kebetulan di sini kita menggunakan project based learning. Jadi kami ingin di sini ada project. Jadi anak-anak di sini bermandiri. Jadi karena berkelompok tadi mereka mandiri, kemudian nanti kita menampilkan tadi nanti mereka presentasikan ya Ibu Ika. Nanti dia bernalar kritis biar mereka tahu dengan hasil yang sudah mereka diskusikan. Kemudian nanti mereka sampaikan, nanti ada tanya jawab diskusi kelompok dengan kawan-kawan, dan yang terakhir sudah pasti karena mereka diskusi kelompok ada gotong royong sesama mereka tim untuk melaksanakan. Baik, artinya di sini Ibu Hasti akan mengembangkan area dari kemandirian anak, kemudian bernalar kritisnya, karena tadi nanti Ibu akan memakai model pembelajaran PBJL ya. Yang pasti di PBJL itu ada diskusi kelompok. Ya, jadi pasti. akhirnya juga akan mengembangkan area gotong royong. Benar sekali. Lanjut Bu ya. Untuk pertanyaan berikutnya Ibu Hasti, strategi yang Ibu persiapkan bagaimana? Strategi yang saya persiapkan sudah pasti ya, kita menggunakan pelajaran berdiferensiasi. Karena di sini kan saya menggunakan ada video pembelajaran, jadi saya tampilkan video pembelajaran, kemudian saya juga menggunakan PPT atau PowerPoint kan. Jadi mereka itu setelah mereka menonton video pembelajaran, nanti saya menyampaikan juga berdiskusi dengan anak-anak juga dengan menggunakan PPT, dan sudah mereka menyimpulkan untuk bagaimana video itu. Kemudian nanti mereka menampilkan, dan di sini sudah saya katakan tadi kan saya menggunakan project based learning. Tuh. Berarti salah satu strategi Bu Hasti tadi, Ibu akan melakukan pembelajaran dengan diferensiasi konten, ya, di mana Ibu akan membuat materi pembelajaran itu berupa video, yang PPT, dan nanti ada dari materi buku mereka gitu Bu ya. Artinya semua kebutuhan anak itu akan terpenuhi Bu ya. Dan kemudian tadi strateginya juga Ibu Hasti akan menggunakan model pembelajaran project gitu Bu ya, untuk memang benar-benar mengembangkan kreativitas murid-murid itu. Dan yang pasti Bu Ika, karena di sini berkelompok kan bisa berkolaborasi.
Ibu ya. Sudah baik sekali rencana dari Ibu Hasti. Jadi kapan kira-kira kegiatan pembelajaran atau observasi ini akan kita lakukan, Bu Hasti? Rencananya saya itu akan melakukan observasi ya Ibu. Kalau observasi itu rencananya saya ingin melakukannya hari Selasa. Di hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024. Kita ambil 2 jam pelajaran kan karena kelas 11 AKL di jam keempat dan jam kelima. Baik, berarti kita nanti masuk di kelas 11 AKL ya pada hari Selasa. Oke, baik Ibu, saya rasa cukup untuk kegiatan pra observasi kita hari ini. Nanti kita lanjut lagi di hari Selasa, kita bertemu lagi saat saya mengobservasi Ibu Hesti. Semoga sukses Ibu pembelajarannya, tetap semangat. Terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih Wika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat penggerak. Pada video kali ini saya akan melaksanakan kegiatan observasi. Sebelumnya kita sudah melaksanakan kegiatan pra-observasi di pertemuan sebelumnya. Dan sekarang adalah kegiatan aksi pengamatan atau observasinya. Bagaimana Ibu Hasti, sudah siap? Sudah siap. Oke, silakan Ibu Hasti mengajar. Nanti saya izin untuk mengamati dari belakang ya. Oke, Ya, silakan Ibu Hasti. Selamat pagi. Bagaimana keadaannya pada pagi hari ini? Baik. Oke, luar biasa sekali. Siapa yang hari ini tidak ada? Ibu absen dulu, siapa yang tidak hadir? Oke, Nihil. Jadi kita semua hadir ya pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tolong Syabil, pimpin doanya kita, Nak. Oke. Nah, sebelum kita belajar, coba Nak tolong dilihat dulu kondisi kelas kita, apakah masih ada sampah? Coba lihat. Sudah bersih ya? Oke. Nah, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, karena pembelajaran kita menggunakan banyak peralatan elektronik seperti laptop, speaker, infocus, dan ada kabel, tolong dijaga pada keselamatan dan keamanannya. Apabila nanti kita mau belajar ke depan, presentasi, dilihat kabelnya ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita review dulu pelajaran kita minggu kemarin. Siapa yang bisa menjawab minggu kemarin kita belajar tentang apa? Silakan Terry. Perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Oke, tentang perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Kemudian apa lagi yang kita bahas minggu kemarin? Silakan Claudia. Ya, kita membahas juga mengenai jurnal umum. Jadi minggu kemarin kita sudah membahas, kita mempelajari bagaimana jenis dari perusahaan. Ada perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Kemudian 3 perusahaan itu tadi kita buat untuk bukti pencatatan transaksi. Kita posting, kita masukkan bukti pencatatannya ke dalam jurnal umum. Nah, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu mengambil 3 asesmen penilaian. Yang pertama yaitu asesmen kognitif, itu pengetahuan kita secara tanya jawab, Ibu tanya. Yang kemudian kedua adalah asesmen keterampilan. Keterampilan itu pada bagaimana keterampilan kalian nanti pada saat kita presentasi, karena kita menggunakan project based learning, jadi nanti kita akan berdiskusi kelompok, nanti maju ke depan, nah disitulah Ibu melihat keterampilan kalian. Dan yang ketiga adalah asesmen sikap kalian pada saat kita melakukan kegiatan pembelajaran. Kemudian, capaian pembelajaran kita pada hari ini, kita akan belajar mengenai jurnal khusus. Jadi kalau minggu sebelumnya tentang bagaimana perusahaan jasa, dagang, manufaktur, kita kaitkan dengan bukti pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Sekarang adalah bagaimana pencatatan bukti transaksi itu ke dalam jurnal khusus, terutama yaitu perusahaan dagang. Ya, itu untuk pembelajaran pagi hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan menampilkan video. Halo teman-teman, apa kabarnya nih hari ini? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai jurnal khusus perusahaan dagang. Terdapat 4 jenis jurnal khusus pada perusahaan dagang. Yang pertama ada purchase journal, sales journal, cash receipt journal, dan juga cash payment journal. Semuanya akan kita bahas satu persatu.
Namun sebelum itu, sebenarnya apa itu jurnal? Jadi, Nah, setelah kalian sudah menonton video pembelajaran ini Ibu akan bagikan LKPD. Silakan kalian isi sesuai dengan jurnal-jurnal dalam sini. Nah, ini ada soalnya. Oke, nih ada nih Ude Gusti. Nah, itu silakan kalian buat. Itu ada 8 dokumen transaksi ya. Ada dokumen yang pertama, kedua, ketiga. Silakan kalian posting ke dalam jurnal khusus itu. Ada 4 jurnal khusus seperti yang sudah Ibu tampilkan tadi di video. Ada purchase journal, sales journal, cash receipt journal, dan cash payment journal. Ya. Silakan kerjakan. Di situ ada dokumen transaksi 1, dokumen transaksi 2, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Dokumen 1. Di situ lihat ya, ada dokumen 1, di situ ada diterima dari Tokodira. Nah, berarti dia dalam bentuk apa tuh? Dokumennya, penerimaan apa pengeluaran tuh? Nah, dia dalam bentuk penerimaan kas. Nah, jadi silakan lihat di LKPD-nya, dimasukkan. Nah, nih masukkan. Misalnya nih. Nih masukkan nih namanya, tanggalnya ya. Silakan kalau ada yang belum jelas boleh bertanya dengan Ibu. Iya, ini ditulis description-nya. Ini kan misalnya cash receipt journal, dibuka aja dulu. Nah, biar mudah kamu mengerjakannya. Tulis di LKPD. Nah. Tanggal. Silakan kalau dia belum jelas boleh bertanya, Nak. Ya, ini kan masukin kan tanggalnya tanggal berapa, nih description-nya. Casing bank berapa nominalnya. Ya, ya Marsyanda. ini deskripsinya tulisan faktur apa dibuat itu? Ini nama perusahaannya. Nah, jadi misalnya nama perusahaan Tokodira. Oke. Sama ini juga ya, PT Asoka. Ya, description-nya, keterangannya kan nama perusahaannya. Tadi itu beban angkut. Iya, beban angkut penjualan. Beban angkut karena dia kan sales journal. Iya, jadi kan dia ini kan ya kan dia kan ada diskonnya kan. Nah, ini kan masukkan nama tokonya, Tokodira kan. Ini Tokodira, berapa uang nominal cash in banknya? Sebesar 32 juta. 32 juta, PPN outcome-nya kan 330.000, ya kan? Sales diskon. Sales diskonnya dia tidak kenakan PPN ya. Nah, ini masukkan di sini. Nah, ini totalnya account receivable-nya berapa kan totalnya? Ya kan? Oke? Ini kan piutangnya. Ini masukkan di sini. Ini harusnya seperti ini. Nah, kok kamu ini. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Untung sudah mati lampu. Tanggalnya ya. Bu, ini enggak pakai. Page-nya udah kata kan? Iya, dia tidak ada beban angkut. Kalau dia ada beban angkut masih masukkan. Ini kan tidak ada kan? Nah, masukkan.
NP2 min 2 Nah ini. Ya. Ya. Oke. Ya, masukkan PT Caraka. jumlah hutang 88. Isi tanggalnya, masukkan tanggalnya nih, cash payment journal. Nah, misalnya cash ini apa nih? Penerima ini kan faktur nih, berarti dia kan jurnal pembelian. Nah, purchase journal, tidak? Nah, masukkan purchase journal, mana tadi? Nah, ini fakturnya nih, nama perusahaannya nih, siapa nih? PT Asoka. Invoice-nya berapa nih? Invoice-nya nih, MP 2/12. Tanggalnya tanggal 5 Desember. Ini kan mana tadi yang ini dokumen 1 ini kan bukan PN outcome sales diskon, ini kan potongan. Oh iya. Diskon. Ayo nak, boleh diskusi sama tim kelompoknya. Nih diajarin. Nah, ini kan piutangnya nih. Nah, itu kan dia cash in banknya kan 33 juta. Karena dia dapat potongan jadi 330 kan. Jadi yang dimasukkan sebesar ini 32. Terus dia dapat sales diskonnya tadi kan berapa? Penerimaan kas. Ya. Ya, ada 8 transaksi. Kemana tadi kan? Ini kan penerimaan kas ya. Cash in banknya Ini cash in banknya ini. Kan dia kan dapat potongan nih. bisa dulu. Ini harusnya seperti ini nih. Nah, sebesar ini. Kan dia punya piutangnya kan sebesar kan 33 juta. Dia dapat potongan kan, tetapi jumlah piutang kita tetap 33 juta. Apa? Jelaskan dulu. Dianalisa dulu bukti transaksinya. Baiklah, kami akan menjelaskan dokumen transaksi nomor 1 dan dokumen transaksi nomor 2.
Pada dokumen transaksi nomor 1 ini adalah dokumen bukti penerimaan kas, yang dimana namanya sudah tertera di sini. Dokumen ini akan masuk di case receipt journal, yang dimana piutang dimasukkan ke akun receivable sebesar 33 juta berada di sebelah debit, dengan cash payment dimasukkan, cash inbank dimasukkan di sebelah debit sebesar 32.670 dan dengan potongan harga sebesar 1%, 330.000. Ya. Mohon maaf tadi terjadi kesalahan, piutang atau account receivable masuk ke sebelah kredit sebesar 33 juta rupiah. Ya. Nah, silakan langsung ke LKPD-nya, Rahel. Nah, dokumen 1 ya. Berarti dia karena dia bukti penerimaan kas, dia masuk di jurnal apa? Cash receipt. Oke, cash receipt jurnal. Oke, nih. Tanggalnya dimasukkan ya. Itu ditulis tanggal yang tertera pada dokumen yang ada di lembar soal. Deskripsinya dicatat dengan nama toko supplier kita. Cash in bank dicatat 30. untuk uang yang kita terima setelah potongan dari harga, potongan diskon harga. Ingin disari nanti. Nah, ya. Oke. 670 ya. Itu kurang itu. Ada yang drop. Sesuai dengan ini. Ya. Jadi itu, oke. Akunnya oke. Lanjut. Selanjutnya. Word. Nah, Word. Nah, dokumen berapa lagi, Marsyanda? Dokumen transaksi nomor 4. Oke, dokumen yang keempat. Dokumen transaksi nomor 4 adalah faktur penjualan. Bagaimana kita bisa melihat itu adalah faktur penjualan? Kita bisa melihat dari sini karena di sini adalah toko customer kita. Di sini di dalam LKPD-nya nanti kita bisa mencatat subtotal ini adalah harga dimasukkan ke akun sales, PPN ini dimasukkan ke PPN outcome, dan pre-collected adalah beban angkut penjualan. Ini dimasukkan ke akun pre-collected dan total dimasukkan ke akun account receivable. Date diisi dengan tanggal transaksi. Invoice number diisi dengan nomor transaksi, nomor bukti transaksi. Ya. Dan deskripsi diisi dengan nama customer kita.
ini kan namanya ngambil inisiatif tanggal 1 sama tanggal 4. Terus sebenarnya kalau kombinasi yang ini kan tanggal Baiklah, Enggak apa-apa. itu yang Isi-isi saya baik. sampaikan. Apakah ada yang bertanya? dokumen dulu sama tanggal aja aku Baiklah, saudara Rahel Ya, jadi pertanyaannya apa? kalau ada yang ada pada jurnal penerimaan kelas atau presisi jurnal itu untuk mencatat. Ya, jadi order di dalam kas resep jurnal itu fungsinya untuk apa? Akun itu ya. Oke, silakan mungkin siapa yang mau menjawab? Marsyanda, Rahel, atau Setia atau Steven? Silakan dari kelompok itu. Siapa yang mau menjawab? Saya sendiri. Oke, Marsyanda yang jawab. Baiklah, terima kasih pertanyaannya Cynthia. Baiklah, saya akan menjawab. Guna other dalam LKPD ini adalah untuk mencatat kolom yang digunakan untuk mencatat akun-akun yang tidak tersedia pada kolom LKPD ini. Oke. Bagaimana, Setia? Jelas, oke? Silakan. Baiklah, apakah masih ada yang bertanya? Recollected pada self journal itu apa? Ya, coba frag collected di mana ada fractal? Oh, di sales journal ya. Oke, ada frag collected. Ya, silakan. Terima kasih Kesia, kami akan menjawab pertanyaan Anda. Jadi, pre-collected ini digunakan untuk mencatat pembayaran beban angkut penjualan. Ya, oke, beban laku penjualan. Oke. Udah? Yang lain nanti lagi ya. Oke, silakan Marsyanda. Tutup. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan dalam jurnal penerimaan kas dan sales jurnal. Mohon maaf jika masih ada yang kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya. Terima kasih Marsyanda dan Rahel untuk presentasinya. Jadi mereka memilih untuk dokumen dari dokumen 1 dan dokumen kelima. Nah, jadi ini ada jurnalnya. Oke. Nah, ini ada jurnal. Jadi kita itu belajar itu biasa, jangan takut salah ya. Nah di sini lihat bukti pengeluaran kas dokumen 8 dengan dokumen berapa tadi? 3. Kita analisa dulu. Dokumen 8 di sini pelunasan utang atas dasar kredit card atau Mastercard. Yang satu ini pengeluaran kas atas dasar dia tidak punya hutang atau dia tidak melakukan pembelian. Nah, dia sama-sama bayar ya Stephen. Jadi contohnya misalnya Stephen punya perusahaan. Nah, kalau pengeluaran kas itu kan sudah Ibu katakan tadi di awal bahwa pengeluaran kas itu ada 2 dia versinya. Yang pertama dia pelunasan hutang dalam rangka memang dia punya hutang. Nah, misalnya ini dia pembayaran Mastercard atau dia pembayaran kartu kredit. Yang kedua, dia berkaitan pernah melakukan transaksi pembelian. Tadi kan kita lihat nih, kalau dia melakukan transaksi pembelian, nah nih, dia melakukan transaksi pembelian, kayak di kolom ini ya, purchase journal. Ini petikes, purchase journal. Nah, di purchase journal kita lihat di sini. Dia ada account payable. Berarti kita melakukan pengeluaran kas itu bisa juga karena kita melakukan hutang. Kita bayar hutang. Jadi kalau kita bayar hutang itu juga termasuk kita mengeluarkan uang per kas. Nah, ini untuk jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas yang berkaitan dengan transaksi. Nah, kemudian coba kalau menurut Rizka, kalau jurnal tadi kan pengeluaran kas tadi berkaitan beratas dasar dia melakukan pembelian, ya tak? Satunya lagi dia pengeluaran dalam rangka memang dia melakukan aktivitas pengeluaran hutang. Kalau kira-kira apakah perusahaan dagang itu pasti melakukan hutang? Berarti ya?
Apakah perusahaan dagang itu pasti melakukan hutang? Ya, contohnya? Hah? Harry? Nah, hutang dagang. Kita melakukan hutang apabila ada transaksi apa? Ada pembelian. Pembelian itu dalam rangka untuk apa? Merchandise inventory, ialah persediaan barang dagangan kita. Pasti kita melakukan hutang. Kalau kita menerima uang, balik lagi di cash receipt journal tadi. Kalau misalnya kita melakukan apa? Kita dapat uang nih. Atas dasar apa? Nah, penjualan. Sudah pasti kita dalam rangka melakukan transaksi penjualan. Kira-kira Syabil. Nah, penjualan kita itu secara, boleh tidak kalau kita perusahaan dagang melakukan penjualan secara tunai? Boleh. Dalam bentuk? Penjualan kita secara tunai dalam bentuk? Dilampirkan apa? Faktur secara kredit. Kalau kita secara tunai? Nah, benar sekali Claudia, secara nota kontan. Kalau kita ada nota kontan, pasti kita melakukan transaksi secara tunai. Pernah melakukan transaksi secara tunai? Apa Terry? Transaksi yang kamu lakukan secara tunai? Beli baju, tidak secara kredit. Dah ya, jadi secara tunai ya. Nah, oke. Erlangga, pernah kamu melakukan transaksi hutang? Pernah, Bu. Contohnya? Motor. Hutang motor. Iya, hutang pembelian kita motor secara kredit. Dikenakan apa? Dikenakan apa? Biaya angkut. Oke, terus apa lagi? PPN. Nah, PPN ya. Pasti PPN itu dalam arti apa? Selain PPN satu lagi. Kalau kamu mengkredit motor, apa yang dikenakan? Pajak. Pajak, pasti kita bayar pajak. Apa yang satu lagi? Kita beli motor itu harganya 10 juta. Bukan diskon, dapat potongan itu. Dikenakan apa? Bunga. Kita beli motor hari ini, misalnya kita kalkulasi 15 juta. Terus 15 juta itu kita harusnya, logikanya kan kalau kita, ya silakan. Steven? Ya, jadi dari tadi Ibu simpulkan semuanya tadi sudah, bahwa jurnal itu baik perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur, itu dia pasti memiliki yang namanya transaksi. Nah, jadi transaksi itu bisa kita bedakan secara umum, jurnal umum, kemudian secara khusus itu adalah pencatatan secara berulang-ulang. Kemudian jurnal itu sebenarnya adalah jurnal itu digunakan untuk melakukan pencatatan transaksi atau dokumen transaksi keuangan, itu baik secara tunai maupun secara kredit ya. Itu untuk penjualan tunai dan secara kredit. Nah, dari tadi juga dari kelompoknya Marsyanda, kemudian kelompoknya si Dwi, tadi kan kalau kelompok Marsyanda dia lebih prefer ke bagaimana cash payment journal atau cash receipt journal yang dia berkaitan per kas atau secara tunai. Kalau kelompoknya Dwi tadi dia itu lebih prefer ke bagaimana transaksi dia secara kredit. Ialah tadi dia ada penjualan secara kredit, kemudian dia ada pembelian secara kredit. Kalau demikian pelajaran Ibu pada pagi hari ini. Apabila salah kata Ibu mohon maaf, dan jangan lupa untuk minggu depan kita akan membahas mengenai perusahaan manufaktur. Jadi perusahaan manufaktur itu bagaimana kita mengelola dari bahan mentah menjadi barang setengah jadi, kemudian barang jadi. Sampai ketemu minggu depan, dan Ibu akhiri dengan selamat pagi. Assalamualaikum Ibu Deni. Selamat siang Ibu Hasti. Selamat siang Ibu Ika. Apa kabarnya Ibu Deni dan Ibu Hasti? Baik. Alhamdulillah. Ibu Deni, terima kasih atas waktunya bisa hadir di sekolah kami untuk melihat kegiatan pasca observasi yang akan saya lakukan bersama Ibu Hasti. Ya, mohon izin ya Ibu, saya akan ke Ibu Hasti dulu untuk melakukan kegiatan pasca observasi. Selamat siang Ibu Hasti. Selamat siang Ibu Ika. Apa kabar hari ini Bu? Baik sekali.
Alhamdulillah ya Ibu ya. Jadi Ibu Hasti, hari ini kita akan mengadakan kegiatan pasca observasi, di mana nanti kita akan berdiskusi tentang pembelajaran yang telah Ibu lakukan kemarin. Ya. Nah, sebelum saya menyampaikan beberapa catatan saya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Boleh Bu ya? Boleh dong. Nah, yang pertama, Ibu, bagaimana perasaan Ibu Hasti setelah melakukan pembelajaran kemarin? Perasaan saya senang karena dari proses pembelajaran kemarin kan diobservasi dengan Ibu Ika, jadi saya merasakan tahu apa proses pembelajaran saya itu apakah sudah sesuai atau tidak dengan pembelajaran saya. Kemudian Ibu Hasti, bagaimana perasaan Ibu Hasti mengajar, tetapi di dalam kelas itu ada supervisor? Rasanya sih awalnya memang tegang ya, karena ada yang melihat, ada supervisor, cuman dengan adanya supervisor itu bisa menjadi bahan untuk evaluasi saya untuk saya ketika mengajar. Kalau boleh tahu Ibu Hasti, kalau boleh diceritakan kembali bagaimana proses pembelajaran Ibu Hasti kemarin saat di kelas? Proses pembelajaran saya di kelas itu karena menggunakan project di sini ya Bu Ika. Jadi di situ kan saya mengajar itu awalnya saya memberikan video dulu pembelajaran kepada anak-anak, kemudian saya memberikan LKPD untuk anak-anak melakukan diskusi kelompok di situ. Jadi setelah mereka berdiskusi dengan saya pandu juga, mereka akan menghasilkan apa yang sudah mereka hasilkan diskusikan. Dan ada proses diskusi juga antara anak-anak sesama anak-anak. Sama peserta didik ya. Jadi ada temannya nanti menyampaikan hasil dari diskusi kelompok mereka, dan ada tadi juga beberapa kemarin anak-anak juga ada yang bertanya. Nah, dari proses pembelajaran yang sudah Ibu ceritakan tadi, apakah tujuan pembelajaran yang kita bicarakan di pasca observasi tempo hari itu sudah tercapai semua Ibu Hasti? Sudah tercapai semua. Alhamdulillah ya Ibu Hasti ya. Kemudian tadi Ibu menggunakan model pembelajaran project based learning ya. Nah, saat pembelajaran kemarin apakah model PBJL-nya itu sudah tercapai semua, sintak-sintaknya Ibu Hasti? Sudah tercapai semua. Oke, alhamdulillah. Kemudian Ibu Hasti, kalau boleh saya tahu pada proses pembelajaran kemarin apakah ada hambatan dari Ibu? Hambatannya mungkin dari peserta didiknya ya, dari anak-anak, karena saya amati anak-anak masih belum terlalu aktif ketika di dalam proses pembelajaran. Ya memang kemarin juga nampak ada beberapa anak yang memang masih malu-malu gitu ya, menyampaikan pendapatnya begitu ya Ibu ya. Nah, menurut pendapat Ibu Hasti, dari hambatan tadi yang anak belum terlalu aktif, menurut Ibu apa masalahnya sehingga anak tadi belum terlalu aktif? Anak itu belum aktif mungkin tadi seperti kata Ibu, mereka malu, nah kurang percaya diri dan takut salah. Mungkin mereka ingin bertanya, takut nanti pertanyaannya itu tidak sesuai atau tidak sesuai dengan apa yang dipresentasikan dengan teman-temannya. Jadi kan anak-anak kan selalu berprinsip bahwa daripada salah mending baik diam, sehingga menyebabkan proses pembelajaran di kelas kemarin jadi tidak terlalu aktif. Jadi mereka itu belum percaya diri. Oke. Nah, dari hambatan yang Ibu sebutkan tadi, anak malu, takut salah, belum percaya diri, menurut Ibu Hasti ada tidak solusi yang bisa Ibu Hasti berikan untuk mengurangi atau menghilangkan hambatan tersebut? Mungkin nanti untuk di proses selanjutnya saya akan lebih memotivasi lagi anak-anak untuk lebih percaya diri lagi, karena sebenarnya saya sudah sering juga menyampaikan kepada anak-anak bahwa dari belajar tidak perlu kita takut salah, karena dari salah kita bisa dapat banyak belajar. Nah, jadi anak-anak itu kan sering ingin bertanya itu takut salah, padahal kan tidak masalah kalau ingin bertanya. Dan mereka juga ketika menanggapi teman, takut yang mereka jawab salah, takut yang mereka pertanyakan temannya tidak bisa menjawab, kan itu kan. Jadi memotivasi anak-anak untuk lebih percaya diri lagi. Jadi solusi dari Ibu akan memberikan motivasi lebih kepada anak-anak supaya dia lebih percaya diri dan tidak takut salah. Ya Bu ya, seperti itu. Nah, kira-kira Ibu Hasti, kapan Ibu Hasti akan mulai action untuk melakukan solusi itu tadi? Mungkin di proses pembelajaran berikutnya. Langsung. Ya? Karena kalau tidak terus dimotivasi anak-anak, kapan bisa maju dan dia bisa berkembang. Oke, luar biasa sekali ya Ibu Hasti ya. Alhamdulillah Ibu Hasti, berdasarkan catatan saya setelah observasi di kelas kemarin di sini, dari catatan saya semua kegiatan pembelajaran sudah tercapai ya Ibu Hasti ya. Kemudian di sini juga saya mencatat bahwa tujuan pembelajaran sudah tercapai. Kemudian
Ibu juga kemarin menerapkan diferensiasi konten kan, terus sudah menerapkan pembelajaran PBJL. Nah, untuk hambatan-hambatan yang Ibu hadapi tadi dari siswa, semoga dari solusi yang Ibu Hasti temukan tadi ya, luar biasa sekali Ibu menemukan solusi dari dalam diri Ibu. Semoga pada pembelajaran berikutnya solusi itu bisa Ibu berikan kepada siswa, siswa lebih termotivasi lagi dan lebih percaya diri lagi untuk mengembangkan bakat mereka ya Ibu ya. Dan semoga kedepannya Ibu lebih meningkatkan lagi kompetensi dari siswa tersebut. Saya rasa cukup Ibu Hasti untuk kegiatan pasca observasi kita. Terima kasih atas kesempatan yang Ibu Hasti berikan kepada saya. Saya boleh observasi di dalam kelas Ibu Hasti. Nah, terakhir, apakah ada yang ingin Ibu Hasti sampaikan? Yang saya sampaikan, yang pasti terima kasih ya sama Ibu Ika, karena dengan adanya Ibu Ika sebagai observer untuk mengevaluasi proses pembelajaran saya, jadi saya juga mengetahui bahwa untuk proses pelajaran saya berikutnya, saya bisa lebih memotivasi lagi anak-anak supaya lebih semangat lagi, lebih percaya diri lagi, apalagi dalam proses pembelajaran. Karena kita sebagai guru kan, kadang kita itu harus banyak menerapkan banyak sekali aspek yang kalau anak-anak itu kan ada yang proses pembelajaran, ada yang visual, ada juga yang dia menggunakan misalnya di secara kognitif. Jadi kan dari adanya Ibu Ika kan saya tahu, oh ternyata anak-anak itu dengan belajar berdiferensiasi ini bisa lebih berkembang. Terima kasih ya atas kesempatannya. Baik Ibu Deni, selanjutnya saya beri kesempatan untuk Ibu untuk memberikan umpan balik atas tadi kegiatan pasca observasi yang sudah saya lakukan bersama Ibu. Baik, terima kasih Bu Dian atas kesempatan dan waktunya yang telah diberikan kepada saya, dan saya tadi juga sudah mengamati kegiatan observasi yang sudah dilakukan bersama dengan Ibu Asti. Di sini kegiatan yang sudah Bu Dian lakukan sangat luar biasa sekali ya dengan Bu Asti, di mana di sini kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Asti lakukan di kelas juga sangat luar biasa. Dan ketika kemudian melakukan proses coaching dengan Bu Asti itu juga sudah sesuai dengan alur beta, di mana kemudian sudah menanyakan tujuan pembelajarannya apakah sudah tercapai atau belum. Kemudian di situ juga kemudian sudah mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh Bu Asti ketika di kelas, di mana di situ tadi Bu Asti bilang bahwa peserta didiknya memang terlihat belum terlalu aktif, dan Bu Asti juga sudah melihat bahwa peserta didiknya itu terlihat malu, kurang percaya diri, kemudian takut salah, dan tidak terlalu aktif dalam hal komunikasi ya di sini ya. Ketika mereka di Zoom mungkin masih malu-malu ya, karena di sini Bu Asti juga sudah memberikan rencana tindak lanjut ya. Di sini tadi Bu Asti bilang memotivasi peserta didik untuk lebih percaya diri lagi sehingga mereka lebih aktif nantinya. Dan rencana tindak lanjutnya pun akan segera dilakukan pada saat pembelajaran selanjutnya. Yang mungkin kegiatan observasi yang Bu Dian lakukan di sini sudah sangat baik. Semoga kedepannya Bu Dian, Bu Asti akan lebih baik lagi untuk di proses pembelajaran di kelas. Mungkin itu saja umpan balik dari saya. Terima kasih Bu Dian. Ya, sama-sama Ibu Deni. Baik Ibu Deni, terima kasih atas umpan baliknya, tanggapan-tanggapan serta masukannya untuk saya dan Ibu Asti. Semoga kedepannya kami bisa melakukan kegiatan yang sama seperti ini dan lebih baik lagi. Baiklah, akhirnya kegiatan kita kali ini mulai dari observasi di kelas, kemudian pasca observasi sudah selesai semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Deni bisa hadir hari ini. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Hasti mau menjadi objek pengamatan saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Hasti. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.